Yunus pasal 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Hai, Shalom teman-teman semua, selamat malam. Ya, kembali bersama saya Leni di sini ya. Kita membahas masih di Yunus 4. Setelah kemarin kita bahas bagaimana sih perilaku menggemaskannya Yunus ya kan. Dan ada di poin sekarang, kita langsung saja buka di ayat kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi teman-teman, lewat ayat ini kita tahu bahwa sebenarnya Yunus itu sangat mengenal Tuhan. Benar sekali perkataan Yunus ketika di awal-awal kita belajar di pasal pertama, "Aku adalah pribadi yang takut akan Tuhan." Dia katakan seperti itu kepada teman-temannya yang sama-sama satu sampan sama dia, satu kapal sama dia. Dia menceritakan dirinya adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi kalau seorang pribadi yang takut akan Tuhan, berarti dia pun mengenal Tuhannya itu siapa. Nah, Yunus ini ngenal klontok. Jadi ngenal sekenal-kenalnya sama Tuhan. Ketika seseorang yang datang dengan bersungguh hati berubah dari kejahatannya, berbalik dari kejahatannya yang jahat itu, perbuatannya yang jahat, pasti Tuhan itu ngampuni. Loh, ini sudah ada dalam pikiran Yunus terhadap bangsa Niniwe. Kenapa dia menghindar? Ternyata si Yunus ini punya sentimen tersendiri terhadap bangsa Niniwe ini. Kan musuhnya Israel. Bahkan yang saya katakan sebelumnya bahwa Yunus ini sudah mengandung paham justifikasi, teman-teman. Dia sudah ngejudge orang, bahkan memutuskan kehidupan bangsa ini.
kalau bisa dibilang kita lupa. Oh, satu cerita dan saya diingatkan. Nanti kita masuk ke cerita itu deh gitu ya. Ketika kita ditolong sama Tuhan, jangan pernah lupa untuk menolong orang lain. Bagian yang paling dasar ketika saya ikut Tuhan adalah ketika kamu diberkati untuk memberkati, ketika kamu dipulihkan kamu untuk memulihkan. Jadilah saluran berkat, intinya seperti itu. Dan ketika kamu jatuh di bidang apa nih? Di bidang keluarga atau ekonomi, kamu pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang jatuh di hal yang sama, teman-teman. Dan di titik itu kamu yang menguatkan mereka. Benar ya? Kita sering mendengar itu. Tetapi Yunus ini mengambil posisi bahwa dia itu orang yang sudah benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita lihat sama-sama, tapi nggak bisa dimunculin sih. Kita sama-sama, bentar ya, saya buka, ngerpek bentar. Di Yunus 4 ini, perikopnya itu tentang Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi satu hal ini yang bleset di Yunus. Nggak dia insyaf ini apa sih teman-teman? Menyadari ya, bahasa sederhananya menyadari. Jadi Yunus belajar menyadari, bahasa lebih dalamnya mengerti benar bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Terkadang ketika kita itu sudah mengasihi, kita dikasihi Tuhan, kita dikasih gembala, kita itu disayang pimpinan. Nah, ketika ada pribadi lain yang masuk di circle kita dan pribadi ini itu menarik perhatian dari gembala kayak pemimpin kita, ada rasa kesal di dalam hati kita. Itulah Yunus. Kalau episode sebelumnya saya gambarkan pribadi Kain dan Habel. Ada lagi perumpamaan, bukan perumpamaan, kisah tentang yang sedikit sama dengan itu atau yang sama ya. Itu tentang Yunus, si tukang mimpi. Yang bikin kesel saudara-saudaranya, bukan. Dan akhirnya bikin kesel saudara-saudaranya, akhirnya dia dibuang. Jadi pribadi ini real teman-teman. Yunus ini memang ada. Dan saya itu pernah menjadi Yunus. Ketika melihat orang berhasil kok enggak enak ya. Ketika lihat orang ini kok enggak seneng ya aku ya. Berarti ada yang kurang, woi. Yang kamu harus kerjakan tidak kamu kerjakan. Sudah saya bahas di episode sebelumnya. Tapi kenapa bisa ya Yunus ini punya hati seperti ini? Yang benar adalah ketika kamu, yang saya katakan ketika kamu diberkati ya kamu untuk memberkati. Saya pernah ditegur keras, saya dan suami, teman-teman. Pernah ditegur keras bahwa ketika kami itu jatuh, ada seseorang yang menolong kami. Sepasang suami istri. Dan ketika suami istri ini jatuh, apakah saya akan menolong mereka? Atau malah menjatuhkan mereka? Pernah satu ketika gembala kami mengatakan seperti ini. Ketika kalian ada di lorong, ketika kalian ada di selokan, siapa yang menarik tangan kalian? Dan ketika tangan orang yang menolong kalian itu kehidupannya sedang jatuh, apa yang kalian perbuat terhadap orang ini? Itu penting. Jadi kita tidak bisa menghapuskan
kebaikan seseorang itu menghapuskan kebenaran yang ada dalam diri seseorang itu karena satu titik. Dikatakan manusiawinya, bahasa dunianya. Satu kesalahan dapat menghapuskan 1000 kebenaran atau kebaikan yang kita buat. Benar ya teman-teman? Kok seakan-akan 1000 kebenaran, kebaikan yang kita buat itu tidak ada artinya. Yang diingat itu cuma kurangnya kita aja, yang satu ini gitu loh. Itu yang dunia pahami, itu yang dunia anut. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan saat ini? Apakah kita akan berperilaku seperti Yunus? Atau kita bisa menerima itu semua? Kalau dia bisa luar biasa, berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak biasa. Sehingga dia ada di titik sekarang. Jadi ubah pola pikir kita gitu. Ketika seseorang bisa menjadi sukses luar biasa, bisa dipakai Tuhan luar biasa, berarti ada kelebihan yang dikasih oleh pribadi ini ke satu hal itu. Jadi kalau kita kurang ya enggak masalah, kejar kekurangan kita itu, tambah-tambahkan itu. Satu hal, ketika saya ditinggal oleh suami saya, banyak sekali teman-teman yang datang, bahkan yang tidak kenal atau baru kenal, datang ke saya dengan nasib yang sama, ditinggal suami, sudah ya kamu yang kuat, kamu bisa kok. Wah, memberi semangat, tau lah ya, memberi semangat ya standarnya seperti itu gitu loh. Yang kuat ya, kamu bisa kok. Satu perkataan saya itu muncul aja di hati. Kalau Cece bisa melewati masa ini, berarti aku pun pasti bisa. Jadi kalau orang lain bisa, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau menambahkan apa yang kurang dalam diri kita, maka kita pun dapat melakukan hal yang sama. Maka kita pun dapat menjadi luar biasa ketika apa yang kita kerjakan itu tidak biasa-biasa, teman-teman. Jadi tidak perlu kesal ketika ada seorang yang lebih dibandingkan kita. Tidak perlu kesal ketika ada seseorang yang wah kacau luar biasa kehidupannya tiba-tiba berbalik, dia tiba-tiba baik, benar, dipulihkan sama Tuhan, dipakai lagi luar biasa sama Tuhan. Tidak perlu kesal dengan itu, karena kita semua ada di bagian kita masing-masing. Nah, kenapa Yunus harus kesal? Ayo kita lanjutkan di ayat seterusnya. Di Yunus pasal 4 ini seperti perikop yang sudah saya bacakan tadi, bahwa ini adalah momen di mana Yunus ini belajar untuk menyadari bahwa Allah itu bukan Allahnya Yunus aja. Allah itu bukan cuma ngurusi kehidupan dia aja. Tetapi Allah ini adalah Allah yang sama melihat setiap anak-anaknya. Dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pribadi demi pribadi yang melakukan kesalahan. Next, kita lanjut ke ayat ketiga. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sampai segitunya loh teman-teman, dia ini tidak suka sama Niniwe. Sampai mending dia itu mati loh, dibandingkan orang lain itu selamat. Betapa luar biasanya dia itu membenci Niniwe ini gitu. Sampai akhirnya Tuhan berfirman sama si Yunus, ayat 4. Ayat 4.
Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Saking pegelnya si Yunus ini, dia keluar meninggalkan kota itu. Nggak usah diurus. Kalau Tuhan sudah memutuskan mau mengampuni, wes karepmu Tuhan, pokok aku ndak. Dan ini pun menjadi sebuah jawaban, teman-teman. Yang beberapa saat lalu saya katakan, apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kita mengharapkan berkat-Nya Tuhan atau kita mengharapkan kehadiran Tuhan atas kehidupan kita? Kita butuh sumber berkat-Nya itu, sumbernya itu, atau kita hanya butuh berkat-Nya aja? Ini akan terbukti di pasal ini. Bagaimana Yunus itu sudah mengambil posisi yang berlebihan ketika dia dipercaya sama Tuhan. Dia yang ngatur Tuhan. Ketika Tuhan tidak mau, dia keluar meninggalkan itu. Dan dia masih berharap bahwa sesuatu yang buruk itu terjadi pada bangsa ini. Dikatakan. Di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Next, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Terus, Tuhan itu sukanya geraknya itu nyindir-nyindir seperti ini loh. Nggak langsung ngomong. Supaya kita itu sadar sendiri dulu gitu. Kalau nggak sadar-sadar baru dipukul, biasa gitu. Next. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Tuhan juga ini, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Lanjut. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Jadi, sedemikian gampangnya seseorang yang lebih memegang berkat Tuhan, mengalami yang namanya kekecewaan hidup. Sebegitu gampangnya seseorang yang salah dalam menilai Tuhan bahwa Tuhan itu baik hanya kepadaku. Kegeeran kitanya. Tuhan itu spesial. Spesialnya cuma sama aku. Dia tidak mau didudukkan sama-sama dengan yang lain, teman-teman. Sedangkan tidak bisa itu dianut dalam sebuah pelayanan, gereja. Karena yang seperti saya katakan bahwa kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Tetapi si Yunus ini memandang dirinya itu terlalu tinggi, memandang dirinya itu terlalu berlebihan. Sehingga membuat dia itu tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, kembali seperti yang tadi saya katakan. Sedemikian cepatnya seseorang kecewa, itu sudah sebuah kepastian, teman-teman. Ketika kita datang sama Tuhan, kita hanya mengharapkan berkat dari Tuhan. Ketika berkat itu tidak datang, maka gak Tuhan-Tuhanan. Nah, ini pribadi Yunus nih. Kita lihat lagi satu pribadi, satu karakter yang ada dalam diri Yunus. Jelas-jelas siapa yang menciptakan pohon itu? Tuhan. Sampai titik dia tidak sadar setiap kebaikan yang datang dalam kehidupannya dia, kalau bukan dari Tuhan itu tidak akan mungkin itu ada.
Ketika sesuatu yang nyaman itu datang dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari lagi bahwa kenyamanan itu sumbernya itu dari mana. Bahkan ada satu titik itu kita merasa, atau saya menemui banyak orang atau teman-teman juga menemui bahwa ketika kita berbuat baik sama seseorang, orang yang kita bantu ini loh merasa sudah seharusnya kita itu berbuat baik pada mereka. Nah, itu sebuah kesalahan, teman-teman. Jadi saat ada di titik seperti itu, penting sekali buat kita itu memahami bahwa berkat itu, ketika fokus pada berkat, kita hanya fokus pada berkat, kita itu sangat mudah untuk dikecewakan. Tapi ketika kita fokus pada sumber berkatnya, maka apapun yang terjadi Tuhan, seperti yang awal sekali saya jelaskan bahwa mau susah, mau seneng, mau dibawa pada tingkat apapun, kita itu tetap akan ngomong aku ngandol Gusti ya wis. Aku megang Tuhan aja wis. Mau terseok-seok ya kan, kalau bahasa kerennya di Alkitab kan, sekalipun kamu harus berlumuran darah, kamu harus tetap hidup, ya kan. Ketika Tuhan ngomong hidup, maka kamu akan hidup. Jadi untuk sesuatu ini Tuhan gambarkan, sampai akhirnya dijelaskan sama Tuhan. Kenapa Yunus ini sangat mudah kecewa? Karena dia sudah ada di titik bahwa bisa mengatur Tuhan. Dia merasa bahwa dia itu berhak untuk mengatur Tuhan. Next, ayat ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Wow, jawabannya luar biasa ya. Seakan-akan dia yang menciptakan itu semua, teman-teman. Lupa diri. Kalau mau lebih jauh lagi, tidak tahu diri. 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. 11 ayat terakhir. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi ini dijelaskan secara jelas sama Tuhan kepada Yunus. Kamu itu tidak menciptakan apapun. Semua keadaan itu sumbernya itu dari aku. Loh, apa hakmu untuk marah? Tuhan menyadarkan Yunus. Sehingga Yunus ini yang dikatakan di perikop dari pasal 4 ini menginsyafi, sadar betul, menyadari bahwa dia itu tidak berhak untuk marah. Dia itu tidak berhak untuk memutus kehidupan seseorang. Dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan sudah seharusnya dia pun memberi pengampunan itu kepada orang lain. Dia sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Dan sudah seharusnya dia pun membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi teman-teman, sadari diri kita itu siapa. Kalau mau bahasa kasarnya, tahu dirilah di hadapan Tuhan. Segala kebaikan yang kita terima, segala kemudahan yang kita dapat,
segala kenyamanan yang kita nikmati, itu semua itu dari mana? Dan ketika kita memperoleh itu semua dengan cuma-cuma, maka seharusnya ketika ada orang yang datang, ketika ada pribadi yang minta tolong, butuh untuk ditolong, sudah seharusnya kita melakukan hal yang sama seperti yang Bapak kita lakukan terhadap kita dulu. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan sebagai penutup malam hari ini di Yunus pasal 4, dan di pertemuan besok kita akan membahas tema yang lain, tetapi banyak sekali poin-poin penting yang kita dapat dari 4 pasal kisah Yunus ini gitu. Bagi teman-teman bisa mengulang juga, ini kan untuk rekamannya tidak seberapa panjang, pendek-pendek, tapi semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Thank you ya guys. Tuhan Yesus memberkati.